Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan merangkum perjalanan saya ke Bandara Soekarno-Hatta menggunakan kendaraan umum. Jadi hari ini Selasa 17 Februari saya akan mengantarkan istri untuk terbang ke Pekanbaru dari Cengkareng Soekarno-Hatta. Berhubung istri saya nantinya hanya berdua dengan anak di pesawatnya, jadi barang bawaan cuma seukuran kompartemen cabin, yaitu 7 kg per item. Tepat pukul 12 lebih dikit kita jalan, guys. Saya memulai perjalanan menggunakan sepeda motor menuju ke Pool Loket Shuttle Bus. Setelah menempuh perjalanan 15 menit, saya akhirnya hampir tiba di lokasi Pool Shuttle Bus. Poolnya berada di dalam kawasan The Botanica Mall. Setelah saya simpan motor di area parkir. Jadi ini dia penampakan di dalam mallnya. Ini dia Pool Shuttle yang akan menjadi kendaraan kita menuju ke Bandara Suta. Sebelumnya saya sudah booking tiket busnya di aplikasi tiket.com. Harga tiket per orangnya adalah Rp179.155. Kualitas ini, guys, ada outlet pelayanan SIM online di lantai ground di The Botanica, jadi kalian bisa deh. Akhirnya bus kita datang juga. Ini dia unitnya Toyota Hayace dengan format single seat. Bus ini umumnya dapat menampung 10 orang penumpang. Tepat jam 1:15 WIB, perjalanan pun dimulai. Jalanan cukup sepi. Berhubung saat ini masih dini hari, jadi perjalanan biasanya ditempuh 2,5 hingga 3 jam saja. Baru 10 menit perjalanan di tol, kita langsung memasuki rest area Kamus 125, bertujuan untuk menaikkan penumpang. Jadi ini seperti virtual poolnya gitu. Jadi untuk beberapa jam ke depan kita akan melesat hingga berakhir nanti di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam, kita akhirnya sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa di Terminal 3? Itu karena saya memilih akan menggunakan jasa pelita air. Makasih, Bang. Untuk terminal keberangkatan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta itu terdapat di lantai 2.
Jadi, jika kalian kesini menggunakan kendaraan umum dan ingin turun di Terminal 3, itu udah otomatis bakal diturunin di sini. Di beberapa sisi bandara, terdapat monitor yang menampilkan jadwal penerbangan untuk beberapa jam ke depan. Di sini saya masuk melalui pintu 5 sesuai dengan petunjuk di papan informasi tadi. Terdapat gate keberangkatan domestik. Di sana adalah batas akhir pengunjung yang tidak memiliki tiket nantinya. Namun sekarang kita mau check-in dulu di counter check-in. Oh iya teman-teman, check-in bisa dilakukan secara online di website maskapai atau di beberapa aplikasi ticketing. Namun karena kondisinya saya membawa bayi, jadi diharuskan check-in offline. Untuk check-in maskapai Pelita Air itu ada di lorong E setelah saya cek di monitor informasi tadi, atau kalau bingung bisa tanya petugasnya. Karena penumpang ibu dan bayi termasuk ke kategori prioritas, jadi antrenya nggak lama, teman-teman. Jika kalian termasuknya ke kategori umum, disaranin datang ke sini itu 1,5 jam sebelum waktu keberangkatan. Berhubung waktu tunggunya masih lama, jadi kita mutusin buat makan dulu. Bungkusnya 50.000. Walaupun waktu masih menunjukkan jam 4:33 menit WIB, tapi tenang-tenang di sini udah banyak yang buka, teman-teman. Jadi, jangan takut kelaparan. Selalu mana? Ini penampakan ruang tunggu sebelum boarding ke pesawatnya, teman-teman. Tapi gak begitu kelihatan karena kehalangan plafon tenan di lantai 1. Makan dulu guys, tapi udah setelah sarapan, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu namun menyedihkan. Saya mau kopi sekarang atau nggak mau kopi? Udah beli sendiri aja ntar ya. Udah tutup guys. Dan tibalah momen perpisahan itu. Karena waktu sudah menunjukkan jam 5:50 menit WIB, sedangkan estimasi flight Nia di jam 6:40 menit WIB, maka kami putuskan berpisah sekarang saja.
Setelah melepas keberangkatan istri dan anak, saya mau me time dulu. Saya pengen yang ada butterscotchnya ada nggak ya? Butterscotch ada kak, tapi dia only ice ya kak. Oh, only ice ya. Iya. Butterscotch milk crumble deh satu. Dia non coffee ya kak. Ya. Ada kopi. Oh, ini yang junior ya? Iya, nggak apa-apa sih kalau mau. Enggak deh, saya yang ada kopi-kopinya aja deh. Ada kopinya bisa. Butter cream tiramisu latte deh. Dia only ice juga kak sama. Makanya mau yang Oh. ice? Enggak apa-apa. Yang ice nggak? Ukurannya mau yang apa kak? Yang reguler aja. Regular, ada tambahan lain. Udah ini aja. Makanannya ada ice butter cream tiramisu. Setelah ini, saya berencana mau pulang kembali ke Bandung. Sebelum pulang, saya nggak sengaja lihat ada jalur semacam buat kereta gitu. Setelah saya tanya ke petugas, ternyata ini namanya Kalayang Skytrain. Yaitu kereta layang yang menghubungkan Terminal 1, 2, dan 3 juga berhenti di stasiun bandara. Oke deh kalau gitu langsung kita cek aja apakah sudah beroperasi jam segini. By the way, ini masih jam 6 lewat 10 menit teman-teman, jadi makanya masih sepi. Kayaknya itu Gunung Pangrango deh. Koreksi kalau salah ya teman-teman. Dari sini langsung lurus terus sampai nanti ketemu papan petunjuk berikutnya. Ini dia, berhubung keretanya sudah tiba, langsung masuk aja teman-teman. By the way, ini layanannya free of charge ya, alias gratis teman-teman. Jadi mau bolak-balik berapa kali pun gak masalah. Jadi, saya sekarang sudah keluar kereta dan berada di lantai bawah shelter ski trainnya. Misi selanjutnya kita harus menemukan lokasi loket shuttle busnya.
Tadi saya tanya sama cleaning service, arahnya kemana. Jadi, tinggal ikutin jalan ini aja teman-teman. By the way, kita berada di atas sana tadi. Selanjutnya, kita tinggal jalan lurus, ngikutin sepanjang pelataran ini, teman-teman. Ikutin petunjuk yang bertuliskan bus umum. Setelah sampai di ujung pelataran, selanjutnya kita melipir ke pedestrian di ujung sana. Ikutin jalan hingga masuk ke gedung sana ya, teman-teman. Ini dia terdapat berbagai merek bus yang tujuannya salah satunya ke Bandung. Sekarang kita tinggal duduk manis, nunggu busnya datang ya teman-teman. Jangan khawatir ketinggalan. Nanti kalian bakal dipanggil atau dicariin sama mas penjual tiketnya tadi. Jadi tiap terminal itu mereka punya loketnya masing-masing kayak tadi teman-teman. Jadi jangan bingung nanti harus ke terminal mananya ya. Oh iya teman-teman, ini pendapat saya aja atau emang teman-teman pernah ngerasain juga? Ini berdasarkan pengalaman yang sering saya alami, kalau busnya dari luar kota tujuan bandara, itu terasa terburu-buru dan cepat. Tapi kalau arah sebaliknya, bandara ke tujuan kota lain itu terasa lebih nyantai dan pelan. Mungkin kalau ke arah bandara biar waktunya lebih awal kali ya. Biar orang gak pada ketinggal pesawatnya kali ya teman-teman. Lalu lintas terpantau cukup sepi untuk pagi ini.
sempat ketiduran, tak terasa sudah hampir setengah jalan teman-teman. Ternyata kita mampir ke rest area dulu. Sepertinya ini sudah menjadi SOP ya, karena setiap perjalanan dari bandara ke kota lain itu selalu berhenti di rest area. Dan tiap brand shuttle ini punya pemberhentian khusus. Ini penampakan kondisi salah satu food court di rest area ini teman-teman. Terlihat cukup sepi pedagangnya, mungkin karena ini weekday dan masih jam 9 pagi ya, makanya masih belum rame. Pemberhentian yang barusan menjadi pemberhentian terakhir sebelum kita sampai di tujuan akhir. Perjalanan Bandara Suta menuju Bandung biasanya ditempuh 3 hingga 4 jam karena dipengaruhi oleh intensitas lalu lintas yang kondisinya lebih ramai daripada dini hari, ditambah perjalanan ada istirahatnya di rest area. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di lain waktu.